Shalom, mari kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita mengamati bahwa kehidupan kita ini terkadang salah mengambil keputusan atau tidak bijak mengambil keputusan. Banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ini, tetapi seringkali kita tidak peka dengan pilihan yang tepat bagi kehidupan kita. Menurut kita, pilihan itu sudah yang terbaik tanpa kita memikirkan dampak ke depannya. Yang pasti keputusan sesaat itu membuat kita bahagia tanpa memikirkan efek dampaknya ke depan. Menurut kita itu sudah nyaman bagi kita. Sudah itu yang terbaik. Tetapi seringkali banyak jebakan-jebakan di depan yang membuat kita menuju kehancuran atau kebinasaan. Banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini. Kekayaan, jabatan, kemewahan, dan sebagainya. Menurut kita itu kepuasan, itu kebanggaan. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita bijak dalam memilih atau bijak dalam mengambil keputusan untuk kehidupan kita. Mari kita mau dituntun oleh firman Tuhan supaya kehidupan kita untuk kedepannya baik-baik saja dan kiranya kita mampu memiliki kebijakan di dalam mengambil setiap keputusan, karena itu adalah pengaruh kehidupan kita di masa depan, bahkan juga tentang kehidupan kita di akhirat atau keselamatan kita. Sudahkah terjamin? Maka tema pada saat ini adalah bijak dalam memilih. Kata bijak di sini adalah sikap tepat dalam menyingkapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarkan keadilan, ketaulanan, dan kebenaran hati. Hal ini kisah di dalam Kejadian pasal 14, 1-12. Kita tahu tokoh di dalam Alkitab dikisahkan di sini tentang Lot, yang mana dia merupakan salah memilih tentang kehidupannya dan masa depannya. Pilihan yang keliru bisa berakibat fatal. Salah memilih tempat tinggal, salah jurusan, salah kuliah, salah memilih teman, apalagi bisa menggantiin banyak kesulitan, bahkan bikin kita kesal. Maka hal ini salah memilih fatal akibatnya. Maka sebelum memilih, memutuskan, mari minta pada Tuhan. Maka yang pertama di sini supaya kita tidak salah memilih atau kita bijak dalam memilih, mintalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan menuntun kita dalam kebenaran, mampu memuliakan Tuhan, dan perilaku kita menuju perilaku yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, maka kita bisa berdoa untuk meminta penuntunan daripada Tuhan. Yang kedua adalah keintiman dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan atau persekutuan secara pribadi, maka hadiratnya melibatkan kita untuk bersekutu dan berserah kepada Tuhan. Maka kita bebas mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita. Keputusan kita pasti Tuhan akan memberikan penuntunan kepada kita untuk memilih, memutuskan, bahkan bertindak ke depan. Selain kita memiliki kedekatan kepada Tuhan, maka marilah kita merenungkan firman itu. Karena dikatakan di sana, di dalam Pemazmur pasal pertama ayat 1 sampai seterusnya, ada orang-orang berbahagia karena hidup menuruti kehendak Tuhan dan menjauhkan segala dosa dan menjauhkan kumpulan darah pencemooh. Dan kesukaan kita apabila kita dekat dengan Tuhan, maka merenungkan firman itu siang dan malam. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil karena kita dekat intim dengan Tuhan. Maka keintiman kita dengan Tuhan
tidak jauh beda, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kesukaan kita adalah membaca. Karena di dalam pemazmur juga berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Menjadikan kita orang Kristen yang kuat, meyakinkan kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Maka lewat firman Tuhan ini yang kita baca, membimbing kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pemaparan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Jangan termenung, tak pernah berakhir.
Bapak yang baik, Engkau sudah memperdengarkan puji-pujian anak-anakmu ini. Engkau maha tahu Tuhan sejauh mana mereka sungguh-sungguh memberi pujian kepada Tuhan. Engkau tahu apa mereka main-main atau hanya sekedar saja. Engkau tahu. Saya terlalu yakin kepada Tuhan. Engkau akan berperkara kepada orang yang serius. Tuhan akan berperkara kepada orang-orang yang serius dan mau memuliakan Tuhan, yang mau mendidikanmu, yang mau Tuhan memberikan syukur kepadamu. Hamba-Mu yang terbatas di sini Tuhan untuk memberikan arahan, tetapi Roh Kudus pula yang senantiasa berkata, memberikan pengertian supaya ketika mereka masuk dalam tulis baru, mereka sungguh memberikan hormatnya kepada Tuhan. Sementara kan Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, berkati anak-anak ini, dan bikinkan roh jahat yang masuk dalam mereka, bersama pikiran mereka, supaya nanti firman ini bisa diceritakan kepada keluarga mereka, kepada sahabat mereka, lewat attitude, talenta yang memperdayakan, itu yang memancarkan mereka sanggup memberitakan Injil. Mari Tuhan, Engkau yang masuk dalam tangga dari mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berlaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan kasih dan Roh Kudus melayani ada di dalam tempat ini. Bismillah kami supaya kami siap dan mampu mendengarkan firman. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi seseorang itu mampu yang tahu? Kita berdiri. Firman Tuhan kemarin, Jumat kemarin tentang apa? Apa temanya? Di mana firmannya? Yang boleh mengerti, yang ngerti, berdiri. Tentang apa? Temanya apa? Semakin kan dicoba 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 5 secara aki mau diuji. Sekarang lewat gambar, secara gambar literasi yang bisa memberikan apa kira-kira di dunia. Dari gambar ini apa kira-kira di dunia. Kan begitu kan kalau dicoba aki literasi 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 5 apa masing-masing. Sekarang apa di dunia? Tidak mampu berpikir, memang kan di sini otakmu. Apa namanya? Udah tanya apa? 50 baru 100. Masih 50. Jangan lagi kamu berikan kesempatan orang lain. Saya tahu mau pintar. Yang lain lagi bego. Tidak, terima kasih Pak. Aku mencintai. Harus 100 sesuai hukum. Kalau enggak, amin. Pulang kita ke kelas. Come on, sama masalah kan tadi dalam 5. Ayo yang merasa anak Tuhan, jangan yang merasa anak setan dia. Banyak ragu berapa lagi? Ayo, come on. Tuh, ini tuh. Yang ngomong. Oh, banyak Pak. Ayo, udah mulai. Bener. Ini 50 udah setelah kita mau. Ini kok luar biasa kita. Ini bukan
lima. Bagiannya jalan nomor 5. Itu sampai yang benar yang kedua tentang selamat apa Pak? Jalan yang benar dan jalan yang salah masih 90 Pak. Ibu harap dia mana? Masih ada suara. Anak panah pertama tadi kan arahan. Pilih yang kiri ke kanan lurus. Dari situ aja kan udah bisa. Ada blunya. Kok gak paham sih? Karena memang gak disini otakmu. Berarti pilihan. Bijak dalam hidup. Setiap apapun pilihanmu pasti ada risiko. Apapun risikonya dan kalian menerimanya. Salah memilih, terima akibatnya. Inilah yang terjadi di SMP ini, kehidupan kalian salah memilih, tidak bijak. Arti bijak adalah mampu memilah-milah. Ini salah apa tidak, itu bijak. Miliki sikap bijak supaya kamu adem, nyaman, tenang, dan berkat bagi banyak orang. Makanya salah memilih. Pertemanan pun kamu harus memilih bijak dalam pilihanmu supaya jangan receh, jangan rasa. Bijak kamu dalam hidup, apapun hidup bijak. Mengambil keputusan bijak, membuat kamu receh, akan bikin kolot karena Anda tak mampu memilah hidupmu tentang kebijakannya. Kalau saya pilih nanti yang mana yang akan malu saya, orang tua saya, juga anak saya. Kalau berdekat, sebelum berdekat, berpikir dulu, kita dulu. Saya berdekat, saya malu, saya malu, juga saya malu. Supaya nggak jadi berdekat, nggak hantar kamu karena kamu nggak bijak. Dengan kata-kata ini, pertama, berantem karena nggak bijak, terbawa emosional, no controlling pribadi. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa menjadi isi wadah firman ini. Tuhan tolong mereka, mari Tuhan ampuni mereka. Jadi kita menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang mereka sudah berikan, biarlah Engkau Tuhan memelaskan berlipat kali ganda. Diberkatilah orang yang turut memberi karena upahmu besar di surga. Terima kasih. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Shalom Indonesia, damailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, diberkati akan segala usaha-usaha umat yang ada di Indonesia supaya kami semua sejahtera. Terima kasih. Bapak di surga, tahun 2024 ada pemilihan presiden. Engkau pilihlah Tuhan orang yang mampu membawa kejayaan Indonesia yang takut akan Tuhan dan memiliki toleransi dalam umat beragama. Terima kasih bahkan Bapak memberkati dari kota, bahkan gubernur memberkati, seluruh memberkati, baiklah tunggulah pada surga supaya kami menjadi. Terima kasih. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyampaikan doa yang diajarkan tulis kepada pemimpinnya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah menerima berkat persekutuan kita di pagi hari ini. Berkat yang melimpah-limpah turun atasmu. Ibadah kita di pagi hari ini, biarlah kiranya Engkau diberkati masa pendidikanmu, masa akan pertumbuhanmu, kedua orang tuamu diberkati, dijauhkannya kita dari segala bahaya. Saya percaya, biarkan Tuhan kepada percaya, penuh berkat yang melimpah, limpah, dan